Bagaimana kabar kalian? Baik? Semoga kalian tetap berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, apakah dulu waktu SD kalian pernah disuruh untuk membuat suatu paragraf dan menjelaskan suatu objek, tempat, atau peristiwa? Nah, mungkin kalian sudah pernah membuat teks deskripsi. Apa artinya dari teks deskripsi? Ada yang tahu? Nah, jadi teks deskripsi adalah paragraf yang berisikan tentang penggambaran atau pendeskripsian suatu objek, tempat, dan juga bisa peristiwa kepada pendengar atau pembaca secara jelas dan terperinci. Lalu, tujuan dari membuat teks deskripsi memangnya ada? Ada. Tujuan dari menulis atau membuat teks deskripsi adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek, tempat, dan atau peristiwa senyata mungkin agar pendengar atau pembaca dapat merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian, tujuan yang kedua adalah bisa untuk mempromosikan suatu objek, tempat, dan atau peristiwa. Misalnya, objek. Kita bisa mendeskripsikan suatu benda. Kemudian, kalau tempat, kita bisa mendeskripsikan suatu tempat bersejarah atau tempat pariwisata. Kemudian, kalau kita ingin mendeskripsikan tentang peristiwa, kita bisa mendeskripsikan tentang festival atau acara-acara tertentu. Selanjutnya adalah tentang struktur dari teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Pada identifikasi berisi tentang deskripsi umum tentang objek, tempat, atau peristiwa yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian pada klasifikasi berisi tentang rincian pendapat dari penulis secara subjektif. Kemudian di bagian kesimpulan yang biasanya ada di paragraf terakhir, ini berisi tentang pesan umum mengenai objek, peristiwa, atau tempat yang dideskripsikan oleh penulis. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu kalian tentang jenis-jenis dari teks deskripsi. Yang pertama ada teks deskripsi subjektif. Nah, teks ini berisi tentang pandangan dari penulis. Contohnya, ini dia. Berikut adalah contoh dari teks deskripsi subjektif. Hari ini adalah hari yang berkualitas karena saya akan mendapatkan banyak informasi dan hebatnya, saya tidak hanya duduk mendengarkan di dalam kelas. Saya mengunjungi Museum BPK RI yang berada di Magelang. Saya diperkenalkan dengan pemandu museum yang akan memberikan materi dan menjelaskan semua yang ada dalam museum tersebut. Semuanya terlihat bersemangat. Terdapat api semangat dalam diri kami yang haus informasi yang terlihat dari kaca-kaca Museum BPK RI. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah jenis teks deskripsi objektif. Teks ini berisi tanpa adanya pandangan dari penulis sendiri. Contohnya adalah anak-anak, berikut adalah contoh paragraf deskriptif objektif. Buah semangka adalah buah yang masih satu golongan dengan mentimun. Buah ini memiliki banyak kandungan air. Terdapat dua jenis semangka, yaitu semangka merah dan semangka kuning. Selain itu, terdapat jenis semangka tanpa biji dan berbiji. Buah semangka memiliki kulit berwarna hijau muda dan larik-larik hijau tua. Terdapat bercak kuning dan memiliki kulit yang keras.
Yang ketiga adalah teks deskripsi jenis spasial. Nah, jenis ini mendeskripsikan tentang hanya seberapa ruang dan seberapa tempat. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Pada pagi hari, pemandangan sekeliling rumah terlihat menakjubkan. Apalagi saat musim kemarau. Cahaya matahari sudah muncul dan memantul dari jendela sampai ke ruang-ruang dalam rumah. Lampu-lampu pinggir jalan sudah dimatikan tergantikan oleh cahaya matahari. Tempat paling nyaman untuk melihat semua keindahan ini adalah di pagar tembok depan rumah yang juga difungsikan untuk tempat duduk-duduk. Anak-anak, selanjutnya mari kita mengidentifikasi informasi dari teks deskripsi yang berjudul Semarak Pentas Tari Soreng. Tari Soreng dipentaskan di lapangan daerah Supardi Mungkit, Kabupaten Magelang. Pementasan tari ini menjadi rekor muri karena dipentaskan oleh 12.276 penari. Pementasan tersebut bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019. Tari Soreng adalah tari yang berasal dari Jawa Tengah. Tari Soreng merupakan tarian yang menceritakan tentang latihan keprajuritan yang berani dan giat berlatih di bawah pimpinan Arya Panangsang. Dalam cerita yang tumbuh di kawasan Gunung Merbabu, hal itu dilakukan Arya Panangsang untuk melawan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dalam perebutan pengaruh kekuasaan sekitar abad ke-15. Tari ini sangat memukau penonton ditambah iringan dari sejumlah alat musik tabuh, seperti bandet dan truntung. Gerak tariannya energik dan dinamis, seperti tarian jatilan, topeng ireng, dan warok. Gerak yang energik dan dinamis terlihat dari hentakan kaki penari, olah gerak tubuh yang energik, serta sabetan tali dan tangan yang cepat. Kostum yang digunakan sangat apik dengan dominan warna hitam. Kesenian tari soreng ini sering dipentaskan di berbagai acara, seperti di festival budaya dan acara pemerintahan. Tari ini berhasil menyuguhkan pertunjukan yang istimewa. Oleh karena itu, pentas tarian ini membuat terpesona penonton dengan tepuk tangan yang tak habis-habis setelah pertunjukan selesai. Kemudian, setelah kita membaca dan mendengar teks deskripsi yang berjudul Semarak Pentas Tari Soreng, selanjutnya kita akan mengidentifikasi teks deskripsi tersebut. Yang pertama dari tujuannya. Tujuan penulis menulis teks deskripsi adalah penulis ingin pendengar maupun pembaca ikut merasakan situasi dan kondisi dari pentas seni yang dipertunjukkan. Selain itu, teks deskripsi tersebut juga dapat mempromosikan tarian daerah agar semakin dikenal masyarakat luas. Anak-anak, sekarang cobalah untuk mengidentifikasi struktur dari teks tersebut. Jika jawaban kalian sesuai dengan pernyataan tersebut, berarti kalian sudah bisa menjawab strukturnya. Sekarang, mari kita coba untuk mengupas isi teks deskripsi yang berjudul Semarak Pentas Tari Soreng. Kemudian, kalian putar kembali teks yang tadi dan tulis isinya. Jika jawaban kalian sudah mirip atau sama dengan jawaban berikut ini, berarti kalian sudah bisa menjawab atau mengidentifikasi atau menjelaskan isi dari teks deskripsi tersebut. Berdasarkan jenis dan contoh teks deskripsi, kita dapat simpulkan bahwa ciri-ciri dari teks deskripsi adalah: pertama, tiap-tiap paragraf berisi deskripsi atau penggambaran objek, peristiwa, dan tempat. Kedua, melibatkan panca indera, sehingga pembaca dapat merasakan apa yang sedang dibahas. Ketiga, menjelaskan ciri fisik maupun psikis objek. Nah, anak-anak, kita telah selesai pada ujung pembelajaran. Pembelajaran kali ini telah selesai.
Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui WA Group atau juga bisa melalui komentar di channel ini. Kemudian, untuk tugasnya, Ibu harap kalian memulai membuat teks deskripsi dari berbagai objek, bisa benda, tempat, dan atau peristiwa yang ada di sekeliling kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa memahami tentang teks deskripsi.